Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan Ibu Guru PAI yang saya hormati. Ketemu lagi di channel Sahabat Guru PAI. Mari kita bersama meningkatkan kualitas pembelajaran dan karir guru PAI. Baik Bapak Ibu Guru semuanya, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kisi-kisi pretest PPG PAI tahun 2022. Indikator nomor 81 diberikan deskripsi tentang gaya belajar siswa tanpa menyebut nama gaya belajar dalam pembelajaran. Mahasiswa dapat menentukan jenis teori belajar humanistik dalam pembelajaran. Nah, Bapak Ibu juga harus tahu nih tentang teori belajar humanistik. Nah, bagaimana contoh soalnya? Kita coba lihat. Menurut teori ini, peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada peserta didik. Teori ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Nah, teori belajar ini adalah apakah A. konstruktivisme, kognitivisme, humanistik, nativisme, atau sibernetik. Nah, ini tentu saja Bapak Ibu sudah tahu jawabannya ya, karena ada di kisi-kisi. Tapi kita akan coba lihat dulu tentang teori ini bagaimana pembahasannya. Oke, tentang teori belajar humanistik ini, tujuan utama para pendidik adalah membantu si peserta didik untuk mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka. Jadi, teori belajar humanistik adalah teori dalam pembelajaran yang mengedepankan bagaimana memanusiakan manusia, serta peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya. Nah ini, jadi untuk teori belajar humanistik ini, kita sebagai peserta didik harus memanusiakan manusia, ya, melayani peserta didik, ya, bagaimana siswa ini atau peserta didik ini bisa mengembangkan potensi yang dimilikinya. Karena setiap individu ini adalah unik, ya, mereka punya potensi dirinya masing-masing. Nah, kita harus bisa mengembangkan apa yang dimiliki, bakat apa yang terpendam oleh peserta didik tersebut. Nah, kita harus coba tingkatkan itu. Ya, kita harus coba kembangkan. Nah, ini menurut teori humanistik, ya. Bagaimana aplikasinya? Nah, di sini ada beberapa aplikasi dalam kegiatan pembelajaran, ya. Pertama, merumuskan tujuan belajar dengan jelas, ya. Supaya apa? Supaya peserta didik tahu apa tujuan belajarnya, ya. Dan kita memberikan tujuan kepada peserta didik ini salah satu cara untuk memanusiakan manusia juga, ya, karena setiap peserta didik itu harus tahu apa sih tujuannya mereka belajar. Nah, kemudian ada mengusahakan partisipasi aktif siswa, ya, kemudian ada mendorong siswa untuk mengembangkan kesanggupan siswa untuk belajar atas inisiatif sendiri, ya, kemudian mendorong siswa untuk peka berpikir kritis. Nah, kemudian siswa diberi keleluasaan untuk mengumumkan pendapat. Nah, ini memberikan keleluasaan kepada peserta didik, ya, terutama khususnya di teori belajar humanistik ini dalam belajar, ya. Dipersilahkan kepada peserta didik untuk bagaimana cara belajar yang sesuai dengan mereka, gitu ya. Kita juga harus tahu tentang gaya belajar, nah, sehingga siswa dengan tipikal belajarnya masing-masing itu bisa belajar dengan cara yang sesuai. Nah, di sini ada lagi ya tentang aplikasinya, ya, di teori belajar humanistik ini. Nah, kemudian ada di sini ada tahap belajar menurut Kolb, ya. Ini masuk ke aliran humanistik juga. Nah, Bapak Ibu silakan boleh di screenshot, ya, boleh dibaca ini tentang tahap belajar dari Kolb ini, ya. Nah, ini ada juga ya tahap-tahapannya. Ini dari Kolb ini Bapak Ibu perlu pelajari juga, ya. Tapi yang jelas teori humanistik ini adalah untuk memanusiakan manusia, ya. Jadi jawabannya tentu saja humanistik, ya. Ini yang harus kita ketahui tentang teori humanistik itu aplikasi-aplikasinya. Nah, ini tentang teori yang ada di sini, ini adalah tentang teori humanistik. Indikator nomor 82 diberikan deskripsi tentang gaya belajar siswa tanpa menyebut nama gaya belajar dalam pembelajaran. Mahasiswa dapat menentukan jenis teori belajar sosial.
Nah, ini tentang teori belajar sosial dalam pembelajaran. Bagaimana sih teori belajar sosial itu? Ya, kita akan coba pelajari nanti. Kita lihat dulu contoh soalnya. Ada kalanya siswa ingin belajar jika bersama teman-temannya. Teori yang menerima sebagian besar dari prinsip-prinsip teori belajar perilaku, tetapi memberi lebih banyak penekanan pada efek-efek dari isyarat-isyarat pada perilaku dan pada proses-proses mental internal, disebut dengan teori belajar titik-titik. A. Konstruktivisme, B. Sibernetik, C. Humanistik, D. Sosial, atau E. Kognitivisme. Nah, ini tentunya Bapak Ibu sudah tahu jawabannya ya. Oke, kita coba bahas tentang teori belajar ini. Nah, konsep belajar menurut teori belajar sosial adalah perluasan dari teori belajar perilaku yang tradisional atau behavioristik. Jadi behavioristik ini Bapak Ibu masih ingat kan tentang stimulus dan respon ya. Nah, teori belajar sosial ini dikembangkan oleh Albert Bandura. Teori ini menerima sebagian besar dari prinsip-prinsip teori belajar perilaku, tetapi memberi lebih banyak penekanan pada efek-efek dari isyarat-isyarat pada perilaku dan pada proses-proses mental internal. Jadi tidak hanya sekedar stimulus dan respon saja ya kalau di teori belajar behavioristik, tapi ada efek-efeknya atau isyarat-isyarat pada perilaku. Itu juga yang perlu diketahui ya dari teori belajar sosial ini. Nah, bagaimana aplikasinya dalam pembelajaran? Nah, di aplikasi teori belajar sosial ini, ya, pertama, guru harus menampilkan contoh perilaku yang baik dan yang buruk dari tokoh-tokoh yang dikenal oleh siswa. Ya, jadi di sini kita ya sebagai pengajar, ya, sebagai pendidik itu harus mencontohkan perilaku yang baik, ya. Dan ini harus dikenalkan juga yang buruk dari tokoh-tokoh yang dikenal siswa itu seperti apa. Sehingga siswa itu bisa meniru mana yang baik ya dan menghilangkan hal-hal yang buruk dari tokoh-tokoh yang mereka kenal gitu. Jadi ini adalah teori belajar sosial, lebih kepada peniruan gitu. Kemudian di sini dalam menentukan model ya atau hal yang atau sesuatu yang atau seseorang yang bisa dijadikan sebagai model. Nah, karakteristik model perlu diperhatikan karena akan mempengaruhi efektif tidaknya modeling itu untuk siswa. Jadi ketika kita memilih seseorang atau tokoh, kita harus perhatikan dulu ya tentang karakteristik tokoh tersebut atau yang dijadikan model tersebut. Karena itu akan menjadi modeling bagi siswa. Ini ada proses peniruan dari siswa. Nah, ini tentang teori belajar sosial. Nah, kemudian observasi adalah kegiatan pembelajaran yang paling utama dilakukan oleh siswa. Jadi, siswa itu banyak berobservasi. Nah, ini ya untuk teori belajar sosial dari kegiatan-kegiatan ya, siswa itu mengobservasi lebih banyaknya. Nah, ini aplikasi dari teori belajar sosial. Kemudian mengamati perilaku orang lain itu lebih penting. Ini dari teori belajar sosial. Kemudian ada reinforcement juga. Ya, artinya penguatan. Nah, ini penguatan itu bukan syarat yang utama untuk terjadinya proses pembelajaran. Karena yang paling penting adalah mengamati model-model yang harus terus-menerus diperkuat. Jadi, mengamati model-model tokoh-tokoh yang perlu dijadikan sebagai model, yaitu harus terus diperkuat. Ya, jadi bukan reinforcement-nya. Reinforcement ini artinya penguatan. Ketika seorang berperilaku baik, ya, maka akan diberikan ganjaran. Tapi kalau berperilaku buruk akan dikenai hukuman. Nah, reinforcement ini penguatan seperti itu. Nah, kalau di teori belajar sosial, ya itu yang lebih diutamakan adalah pengamatan model-model yang harus diperkuatnya. Jadi tokoh-tokoh yang dijadikan model itu yang lebih diperkuatnya. Ya, nah tentu saja ini jawabannya adalah teori sosial ya. Tadi yang di soal ini adalah tentang teori belajar sosial. Jadi Bapak Ibu harus tahu tentang teori belajar sosial ini lebih kepada kecenderungan peserta didik itu meniru, ya, menokohkan model-model tertentu. Jadi kita harus hati-hati dalam memilih tokoh atau model dalam pembelajaran. Dan kita sendiri ya sebagai pendidik yang menjadi model ya itu harus hati-hati dalam bertindak karena siswa atau peserta didik itu meniru ya jika dilihat dari teori belajar sosial ini.
Indikator nomor 83 diberikan kasus tentang pembelajaran. Mahasiswa dapat menilai konstruksi IPK dalam RPP yang berorientasi pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan kemampuan kolaboratif. Nah, ini adalah kecakapan abad 21. Ya, di sini Bapak Ibu harus tahu tentang konstruksi IPK. Ya, dalam RPP ini memuat kecakapan yang mana? Nah, kita lihat contoh soalnya. Apa adalah seorang siswa yang membuat keputusan dan membuat kerangka kerja serta terdapat masalah yang pemecahannya didapat melalui proses. Nah, indikator pencapaian kompetensi yang tepat untuk mengakomodir kasus tersebut harus berorientasi pada kemampuan titik-titik. Nah, yang mana nih? Apakah A. berpikir kritis, B. kreatif, C. kolaborasi, D. komunikasi, atau E. efisiensi. Nah, jadi IPK yang tepat untuk kasus ini, ya, kira-kira yang mana? Nih, apakah berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, komunikasi, atau efisiensi? Kalau Bapak Ibu sudah tahu jawabannya, ketik di kolom komentar ya. Nah, kita akan coba bahas tentang pilihan-pilihan jawaban ini. Ini tentang kemampuan atau kompetensi abad 21, yaitu 4C ini, ya. Ada critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Nah, ini kalau di Indonesia ada 4K, ya, kritis, kreatif, kolaborasi, dan komunikasi. Tapi sama saja, intinya ada 4 hal ini. Nah, apa yang dimaksud dengan masing-masingnya? Kita coba lihat. Yang pertama ada critical thinking, di mana seseorang diarahkan kepada berpikir kritis dalam memecahkan suatu masalah atau suatu kasus. Dalam memecahkan suatu masalah perlu melalui proses. Nah, ini ya, tadi di soal sudah ada nih jawabannya. Jadi, jawabannya adalah berpikir kritis ya, atau critical thinking. Ini jawabannya yang A ya. Jadi yang tadi Ahmad yang seorang siswa membuat keputusan dan membuat kerangka kerja serta terdapat masalah yang pemecahannya didapat melalui proses itu adalah IPK yang harus diakomodirnya menggunakan kemampuan berpikir kritis. Jadi IPK-nya harus kita buat bagaimana caranya itu supaya IPK-nya itu meningkatkan kompetensi berpikir kritisnya. Nah, bagaimana dengan yang lain? Ya, kecakapan yang lain ini ada creativity, ya, keterampilan berpikir kreatif. Ini disebut juga dengan berpikir tanpa dibatasi aturan yang cenderung mengikat. Nah, ini lebih kepada meningkatkan kreativitas siswa. Jadi, dipersilahkan pada siswa itu untuk mengkreasikan pembelajarannya. Kemudian ada kolaborasi. Ya, ini keterampilan bekerja sama atau berkolaborasi adalah suatu aktivitas kerjasama kelompok yang terdiri 2 orang atau lebih. Nah, ini berarti untuk kolaborasi ini, ya, untuk IPK yang dibuatnya itu lebih kepada kerjasama. Jadi ada kolaborasi antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lainnya. Kemudian ada communication, ya, yang keempat ini ada keterampilan berkomunikasi, ya, yaitu adalah suatu kemampuan dalam mencapai ide atau pemikiran dilakukan secara jelas, efektif, dan cepat. Komunikasi dimaknai sebagai kemampuan anak dalam menyampaikan ide dan pikirannya secara cepat, jelas, dan efektif. Nah, ini bagaimana cara siswa mengkomunikasikan, ya, IPK atau indikator pencapaian kompetensi juga harus melihat hal ini, ya. Kalau misalkan yang dimintanya adalah tentang komunikasi, ya, IPK-nya juga harus mengandung unsur komunikasi ini. Jadi 4 kecakapan ini yang harus dimiliki di abad 21 ini harus Bapak Ibu pahami, ya. Jadi ketika menyusun IPK itu mana kira-kira yang akan ditingkatkan. Nah, ini yang harus dilihat apakah critical thinking-nya, creativity, collaboration, atau communication-nya. Nah, itu ya Bapak Ibu. Nah, ini ada juga ya tentang materi tentang pemikiran kritis. Ya, ini yang lebih lebih tambahannya. Ini bagaimana pemikiran kritis ini atau membuat pertimbangan, ya. Nah, ini silahkan dipelajari juga Bapak Ibu, boleh dibaca. Nah, ini tentang critical thinking, ya. Nah, Bapak Ibu harus tahu nih, selain critical thinking, 4 hal ini juga harus tahu, ya. Ini kecakapan abad 21 yang bisa dikonstruksi dalam IPK. Indikator nomor 84 ini disajikan informasi tentang kegiatan pembelajaran SKI.
mahasiswa dapat menentukan model pendekatan strategi pembelajaran untuk pengembangan kemampuan berpikir kritis. Nah, di sini ini tentang berpikir kritis ya, mana model pendekatan strategi yang tepat. Contoh soalnya, dalam mengawali pembelajaran, Bu Ani menyampaikan suatu permasalahan tanpa menyajikan bentuk akhirnya, guna bertujuan mendorong siswa agar mau mengembangkan kreativitasnya. Nah, langkah yang dilakukan Bu Ani itu merupakan bagian dari model pembelajaran yang mana? Apakah A. berbasis masalah, B. berbasis proyek, C. saintifik, D. penemuan, atau E. konstruktivistik? Nah, kira-kira yang mana nih Bapak Ibu jawabannya? Kalau yang sudah tahu, di kolom komentar ya. Oke, kita coba bahas ya pembelajaran. Nah, ini di pembelajaran ada yang namanya pembelajaran discovery learning. Discovery learning ini adalah pembelajaran penemuan. Ya, nah model pembelajaran discovery learning ini mengarahkan siswa untuk memahami konsep, arti dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Penemuan konsep terjadi bila data dari guru tidak disajikan dalam bentuk akhir, tetapi dalam bentuk proses. Nah, ini ya. Jadi jawabannya sudah diketahui. Jadi yang tadi, yang ketika Bu Ani ini menyampaikan permasalahan tanpa menyajikan bentuk akhirnya untuk mendorong siswa agar mau mengembangkan kreativitasnya, ini lebih kepada kemampuan berpikir kritis terutama. Nah, jadi ini adalah pembelajaran berbasis penemuan ya. Jadi jawabannya adalah yang D atau discovery learning. Jadi siswa ini berpikir lebih kritis lagi ya, bagaimana menemukan pembelajarannya atau pengetahuannya. Ya, ini bisa digunakan model pembelajaran discovery learning. Ini untuk meningkatkan berpikir kritis, ini bisa menggunakan model ini ya. Nah, tujuannya juga di sini ada ya, meningkatkan untuk keterlibatan aktif para peserta didik ya, kemudian untuk meningkatkan kemampuannya ya, untuk menemukan pola dari yang konkret maupun yang abstrak ya. Ini juga tentang kognitifnya siswa. Kemudian membantu peserta didik merumuskan strategi tanya jawab ya. Ini membantu peserta didik membentuk cara kerja bersama yang efektif, saling membagi informasi, mendengarkan untuk menggunakan ide dari orang lain. Nah, ini tujuan-tujuan dari model pembelajaran discovery learning. Bagaimana langkahnya? Di sini ada ya. Ada menciptakan stimulus, menyiapkan pernyataan masalah, mengumpulkan data, mengolah data, memverifikasi data, dan menarik kesimpulan. Ini adalah langkah-langkah pembelajaran discovery learning. Kemudian ini ada juga 10 kecakapan berpikir kritis. Ya, karena tadi kisi-kisinya tentang berpikir kritis, ya ini juga ada 10 kecakapan. Ini yang harus dimiliki oleh siswa, setidaknya menurut Bayer ini. Ya, nah silahkan dibaca oleh Bapak Ibu semuanya. Ini kecakapan berpikir kritis. Ya, jadi ketika pembelajaran, ya, apapun model dan metodenya, ya, untuk meningkatkan kecakapan berpikir kritis, ya ini yang harus ditingkatkan itu kecakapan-kecakapan ini. Gitu. Indikator nomor 85, disajikan informasi tentang kegiatan pembelajaran SKI. Mahasiswa dapat menentukan model, pendekatan, atau strategi pembelajaran untuk pengembangan kemampuan berpikir kreatif. Nah, ini tentang kemampuan berpikir kreatif ya. Kita lihat contoh saatnya. Sekelompok anak melakukan percobaan untuk menguji dan membuktikan teori-teori atau konsep-konsep di lapangan. Kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok anak tersebut termasuk dalam teori humanistik yang tergolong pada tahap titik-titik. Apakah A. tahap pengamatan aktif reflektif, B. tahap konseptual, C. tahap eksperimen, D. tahap pengalaman konkret, atau E. tahap sensori motorik. Nah, ini kira-kira yang mana nih Bapak Ibu? Ini Bapak Ibu juga harus tahu tentang teori humanistik ya yang sebelumnya. Nah, ini lebih kepada model pembelajarannya. Ini masuk ke tahap yang mana? Ini untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif ya. Oke, kalau yang sudah tahu jawabannya Bapak Ibu silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, kita coba lihat pembahasannya. Nah, untuk kreativitas ini dan inovasi ini mencakup pertama, berpikir divergen, yaitu berpikir di luar kebiasaan yang ada, melibatkan cara berpikir yang baru,
memperoleh kesempatan untuk menyampaikan ide-ide dan solusi-solusi baru, mengajukan pertanyaan yang tidak lazim, dan mencoba mengajukan dugaan jawaban. Ini juga ada ya kreativitas yang menurut Mulyasa. Kemudian di sini juga ada ya pencapaian kesuksesan profesional dan personal memerlukan keterampilan berinovasi dan semangat berkreasi. Kreativitas dan inovasi akan semakin berkembang jika siswa memiliki kesempatan untuk berpikir divergen tadi, ya, yaitu berpikir di luar kebiasaan. Nah, ini untuk ciri-ciri orang yang kreatif. Ini ada kelancaran berpikir, keluasan berpikir, ya. Kemudian ada elaborasi originalitas. Nah, yang tadi ya itu jawabannya adalah yang C di tahap eksperimen. Di sini sebenarnya tidak ada ya tentang kreatif ya. Di sini untuk soalnya itu lebih kepada model pembelajaran tadi. Jadi ketika model pembelajaran sekelompok anak itu melakukan percobaan ya untuk meningkatkan kreativitasnya tadi, ini masuk ke tahapan yang mana? Nah, ini Bapak Ibu bisa jadi soal-soal juga tidak sama persis ya dengan kisi-kisi. Nah, ini Bapak Ibu juga harus siap-siap ini. Nah, ini tentang berpikir kreatif ya masuk ke model pembelajarannya. Nah, ternyata model pembelajarannya tahapnya tahap sampai mana? Nah, di sini adalah tahap eksperimen ya. Di sini sebenarnya sudah ada kata kuncinya yaitu melakukan percobaan. Ya, ketika melakukan percobaan berarti dia masuk ke tahap eksperimen. Nah, itu untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif ya. Jadi ini ada banyak cara-caranya. Ini bisa di screenshot yang tadi ya. Nah, ini materinya bisa di screenshot atau nanti materinya dibagikan di grup Bimbel PPG-PAI tahun 2022 ya bagi yang ingin mengikuti. Linknya ada di deskripsi. Indikator nomor 86 disajikan informasi tentang kegiatan pembelajaran. Mahasiswa dapat menentukan model atau pendekatan atau strategi pembelajaran untuk pengembangan kemampuan berpikir inovatif. Nah, ini model yang mana nih yang tepat? Oke, kita lihat contoh soalnya. Model pembelajaran yang menyajikan masalah kontekstual di mana peserta didik bekerja dalam tim untuk memecahkan masalah dunia nyata atau real world sehingga merangsang peserta didik untuk belajar dan berinovasi menciptakan solusi merupakan ciri khas model pembelajaran titik-titik. Apakah A. Inquiry, B. Problem based learning, C. Contextual learning, D. Discovery learning, atau E. Cooperative learning. Nah, ini kira-kira yang mana nih? Kalau melihat dari narasi ini ya, mana yang kira-kira model pembelajaran yang tepat? Nih, hati-hati. Di sini suka ada jebakan-jebakannya, ya. Oke, kalau yang sudah tahu jawabannya, ketik di kolom komentar ya. Oke, Bapak Ibu, kita akan coba lihat tentang strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran ya untuk meningkatkan kemampuan yang tadi yang ada di sini adalah tentang pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Ya, ini adalah model pembelajaran inovatif yang dapat memberikan kondisi belajar aktif kepada siswa. Nah, strategi pembelajaran berbasis masalah ini suatu strategi pembelajaran yang melibatkan siswa untuk mencari solusi atau memecahkan suatu masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah, sehingga siswa dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut dan sekaligus memiliki keterampilan untuk memecahkan masalahnya. Nah, jadi yang ini adalah tentang problem based learning ya. Nah, kita lihat di sini, lihat di narasinya. Ini ada menyajikan masalah kontekstual. Nah, hati-hati jangan tertukar dengan contextual learning ya. Di sini ada juga peserta didik bekerja dalam tim. Ya, ini bukan berarti cooperative learning juga ya. Nah, tapi yang dimaksud di sini adalah untuk memecahkan masalah ya, sehingga merangsang peserta didik untuk belajar dan berinovasi menciptakan solusi. Nah, ini adalah tentang problem based learning. Jadi jawabannya adalah yang B ya, problem based learning. Indikator nomor 87 disajikan kasus pembelajaran. Mahasiswa dapat menilai pelaksanaan pembelajaran tersebut apakah telah berorientasi pada pendekatan TPACK. Nah, ini kita lihat ini materinya tentang TPACK ya. Bapak Ibu harus tahu nih, apa itu TPACK. Oke, kita lihat dulu contoh soalnya.
Dalam proses pembelajaran mata pelajaran akidah, materi iman kepada hari akhir, media yang tepat untuk digunakan seorang pendidik yang sesuai dengan pendekatan TPACK adalah titik-titik. Apakah A. Pembelajaran dengan menggunakan media video tentang peristiwa hari akhir? B. Pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah yang dijelaskan secara detail? C. Pembelajaran yang dilakukan pendidik berfokus pada guru? D. Pembelajaran dengan mengerjakan soal-soal secara terus-menerus? Atau E. Pembelajaran dengan memusatkan pada satu sumber belajar? Nah, Bapak Ibu harus tahu tentang TPACK. Kalau sudah tahu, ini jawabannya pasti tahu ya. Kalau sudah tahu, ketik di kolom komentar ya. Oke, kita akan coba bahas tentang apa itu TPACK. Nah, TPACK ini adalah singkatan dari Technological, Pedagogical, and Content Knowledge. Ya, jadi sebuah konsep integrasi dari 3 unsur, yaitu teknologi, ya, kemudian pedagogi, dan juga konten pengetahuan. Ini adalah TPACK. Jadi harus ada teknologinya, pedagoginya, dan juga konten pengetahuannya. Ya, jadi sudah jelas ya, kalau sudah tahu tentang arti dari TPACK, berarti Bapak Ibu sudah tahu nih jawabannya. Ya, jawabannya tentu saja yang A ya, pembelajaran dengan menggunakan media video yang tadi ya. Jadi ketika membelajarkan tentang materi iman kepada hari akhir ya, bisa menggunakan media video. Ini menggunakan pendekatan TPACK, Technological, Pedagogical, and Content Knowledge ya. Nah, ini ada implementasinya juga ya. Nah, ini harus tahu nih implementasi dari TPACK ya. Di sini ada istilah CAI ya. CAI itu adalah Computer Aided Instruction, artinya pembelajaran dengan bantuan komputer. Nah, ini contoh yang paling mudah ya. Jadi dengan menggunakan bantuan komputer. Jadi dibantu oleh komputer ya, baik itu PowerPoint misalkan, atau video, atau hal yang lainnya, itu menggunakan bantuan komputer. Ini adalah konsep dari CAI ya. Nah, ada juga implementasi TPACK ini yang agak rumit itu menggunakan CBI, yaitu Computer Based Instruction. Jadi kalau based instruction berarti semuanya atau program pembelajarannya itu menggunakan komputer. Ya, berbeda ya. Kalau CAI tadi pembelajarannya dibantu oleh komputer, kalau yang CBI ini pembelajarannya menggunakan komputer. Jadi di sini jika menggunakan komputer ya atau menggunakan CBI ini, peserta didik dituntut untuk bisa menggunakan gadget ya, komputer atau HP atau yang lainnya gitu. Nah, ini pengimplementasian dari TPACK. Jadi ada CAI, ada juga CBI ya. Indikator nomor 88 disajikan data dan informasi tentang kemajuan teknologi. Mahasiswa dapat menentukan karakteristik guru abad 21. Nah, ini tentang karakteristik guru abad 21. Ini yang seperti apa nih? Kita lihat contoh soalnya. Berikut ini adalah pernyataan tentang karakteristik guru abad 21. Ada keterampilan berpikir kritis, komunikasi dan kolaborasi, melakukan penilaian secara subjektif, kemampuan menyelesaikan masalah, kreativitas, dan inovasi. Nah, pernyataan di atas yang sesuai dengan karakteristik guru abad 21 kecuali. Nah, kecuali yang mana nih? Apakah A 1, 2, dan 4? B 2, 4, dan 5? C 1, 2, dan 3? D 1, 4, dan 5? Atau E 1, 2, dan 5? Nah, di sini sudah ada jawabannya ya. Nah, ini sudah tahu nih jawabannya Bapak Ibu. Ya, jadi jawabannya adalah yang 1, 2, dan 3. Nah, di sini yang bukan itu adalah melakukan penilaian secara subjektif ya. Sedangkan di karakteristik guru abad 21 ini melakukan penilaiannya harus objektif ya. Oke, kita akan coba bahas terlebih dahulu. Di sini sudah ada jawabannya. Nah, kemampuan berpikir kritis ini sudah dibahas di soal sebelumnya ya. Kemudian menyelesaikan masalah juga kita sudah tahu ya, untuk problem solving terutama ya. Kemudian ada kemampuan komunikasi, kolaborasi ya. Nah, itu juga harus dimiliki oleh pendidik di abad 21, karakteristik gurunya. Harus kreativitas dan inovasi juga sama ya. Nah, kemudian ada ini literasi media, informasi, komunikasi, dan teknologi. Jadi di abad 21 Pak Ibu ya, kita sebagai guru harus memiliki
Literasi media, informasi, komunikasi, dan teknologi. Harus cakap teknologi juga ya di abad 21 ini. Nah, ini untuk karakteristik guru abad 21 ada lifelong learner, artinya pembelajar seumur hidup. Kreatif dan inovatif, mengoptimalkan teknologi, harus reflektif, ya, yaitu guru yang mampu menggunakan penilaian hasil belajar untuk meningkatkan kualitas mengajarnya. Jadi ketika pembelajaran atau hasil penilaian siswa itu kurang baik, nanti kita harus refleksi ya bagaimana model pembelajaran yang kita gunakan, ya, apakah tepat atau tidak gitu. Kemudian harus kolaboratif juga, menerapkan student center dan menerapkan pendekatan diferensiasi. Artinya guru harus mendesain kelas ini berdasarkan gaya belajar siswa. Ya, pengelompokan siswa dalam kelas juga berdasarkan minat serta kemampuannya. Nah, ini karakteristik guru abad 21. Jadi harus, terutama di sini ya, mengoptimalkan teknologi ya. Ini di karakteristik guru abad 21. Nah, untuk jawabannya yang tadi sudah ada jawabannya ya, yaitu 1, 2, dan 3. 3 ini yang bukan karakteristik guru abad 21 ya. Harus kalau untuk karakteristik guru abad 21 itu harus melakukan penilaian secara objektif. Indikator nomor 89 disajikan beberapa contoh materi pokok dan bahan ajar. Mahasiswa dapat menyusun materi ajar berdasarkan struktur pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Nah, di sini Bapak Ibu harus bisa menyusun materi ajar ya berdasarkan struktur pengetahuan ini. Ya. Oke, bagaimana contoh soalnya? Kita lihat di sini Bu Aziza akan mengajar kelas 4 semester 1 di pelajaran 1, kemudian dalam RPP-nya menyajikan materi tentang Al-Quran surat Al-Falaq waktu subuh. Nah, ini Rasulullah sering membaca surat ini terutama ketika dalam perjalanan agar selalu terpelihara dari kejahatan. Dalam Quran surat Al-Falaq ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad agar mengatakan aku berlindung pada Tuhan yang menguasai subuh. Maksudnya Allah memerintahkan kepada Nabi dan umatnya selalu berlindung pada Tuhan agar terpelihara dari kejahatan. Materi yang disajikan Bu Aziza ini termasuk kategori yang mana? Nah, apakah A, fakta, konsep, prosedur, metakognitif, atau prinsip? Nah, Bapak Ibu harus tahu nih tentang struktur pengetahuan ini. Kira-kira materi ajar yang diberikan oleh Bu Aziza ini masuk ke dalam struktur pengetahuan yang mana? Kalau sudah tahu jawabannya, ketik di kolom komentar ya. Oke, di pembahasannya ini untuk menyusun materi ajar ya. Ini ada beberapa langkah-langkah. Yang pertama, identifikasi dulu standar kompetensi atau kompetensi inti dan kompetensi dasarnya. Kemudian identifikasi jenis-jenis materi ajar yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Kemudian menentukan jenis materi sesuai dengan standar kompetensi atau kompetensi inti dan kompetensi dasarnya. Dengan cara membuat pertanyaan yang berkaitan dengan kompetensi dasar. Kemudian memilih sumber bahan ajar. Ya, sumber belajar adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk belajar yakni dengan berupa orang, benda, pesan, bahan, teknik, dan latar. Nah, ini untuk langkah-langkah menyusun materi ajar. Jadi harus disesuaikan dengan kompetensi ajarnya. Jangan sampai materi ajar ini di luar dari kompetensi dasar yang akan diajarkan. Nah, untuk menyusun bahan ajar ya ini Bapak Ibu bisa screenshot ya ini bagaimana cara-caranya ya bahan ajar itu apa, materi ajar itu apa. Nah, kemudian selain mengetahui tentang menyusun materi ajar, kita juga harus tahu tentang struktur pengetahuan ya. Struktur pengetahuannya itu ada ini ya, ada pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Apa itu? Faktual itu adalah pengetahuan teknologi atau pengetahuan detail yang spesifik dan elemen. Jadi, contoh fakta bisa berupa kejadian atau peristiwa yang dapat dilihat. Nah, ini adalah pengetahuan faktual. Jadi, yang fakta yang terjadi, peristiwa yang dapat dilihat, didengar, dibaca, atau diraba. Seperti perangan pada zaman Nabi, kemudian bukti-bukti masuknya Islam, kemudian tadi ya, di contoh soal ya ini adalah tentang pengetahuan faktual ya. Jawabannya adalah yang A nih, pengetahuan tentang fakta, tentang faktual. Jadi materi ajar yang tadi oleh Bu Azizah tadi ya ini di sini contohnya Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu
mengatakan aku berlindung pada Tuhan yang menguasai subuh. Nah, kemudian di sini ada juga Rasulullah SAW sering membaca surah ini, terutama ketika dalam perjalanan agar selalu terpelihara dari kejahatan. Nah, ini adalah struktur pengetahuan faktual, ya, atau yang berupa fakta-fakta. Nah, ini tentang pengetahuan faktual. Kemudian ada juga pengetahuan konseptual, yaitu pengetahuan yang lebih kompleks berbentuk klasifikasi, kategori, prinsip, dan generalisasi. Jadi ini lebih kepada konsep, ya. Jadi kalau materinya berupa pengertian, kemudian mungkin contoh-contoh juga hikmahnya, nah ini masuk kepada pengetahuan konseptual. Nah, kemudian ada juga pengetahuan prosedural, ya. Pengetahuan prosedural ini pengetahuan bagaimana melakukan sesuatu, ya, termasuk pengetahuan keterampilan, algoritma, urutan langkah-langkah, dan lain sebagainya. Jadi kalau ada materi ajar tentang sholat misalkan, atau tentang wudhu, nah ini masuk ke pengetahuan prosedural. Kemudian ada pengetahuan metakognitif, yaitu pengetahuan tentang kognisi, atau mengetahui dan memahami yang merupakan tindakan atas dasar suatu pemahaman meliputi kesadaran dan pengendalian berpikir, serta penetapan keputusan tentang sesuatu. Nah, ini lebih ke lebih kepada hikmah. Ya, kalau tadi yang pengetahuan konseptual itu tadi tentang misalkan macam-macamnya, pengertiannya, ya, kemudian contoh-contohnya juga mungkin seperti itu. Ya, ini untuk pengetahuan konseptual. Tapi kalau pengetahuan metakognitif ini lebih kepada hikmahnya. Ya, jadi lebih tinggi daripada pengetahuan konseptual. Nah, ini harus Bapak Ibu pahami juga untuk membuat materi ajar, ya, harus disesuaikan. Jadi kompetensi dasarnya kira-kira membutuhkan pengetahuan yang mana. Jadi harus disesuaikan materi ajarnya dengan struktur pengetahuannya. Indikator nomor 90 disajikan narasi terkait dengan pembelajaran dan tuntutan keterampilan global sebagai dasar dalam pembuatan RPP. Mahasiswa mampu merumuskan langkah-langkah penentuan pendekatan pembelajaran yang tepat sesuai dengan tuntutan K13 dan perkembangan abad 21. Jadi ini langkah-langkah penentuan pendekatan pembelajaran. Ya, oke, kita lihat contoh soalnya. Di sini konsep belajar yang membantu para guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Dengan konsep itu, hasil pembelajaran berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan mengalami, bukan transfer pengetahuan dari guru kepada siswa. Nah, proses pembelajaran lebih dipentingkan daripada hasil. Hal ini merupakan konsep pembelajaran yang menggunakan pendekatan pembelajaran secara titik-titik. Nah, apakah A, saintifik, penemuan masalah, kontekstual, pemecahan masalah, atau bekerja kelompok? Kira-kira yang mana nih jawabannya Bapak Ibu? Nah, kalau sudah tahu, ketik di kolom komentar. Kita coba lihat pembahasannya. Ini model pembelajaran K13 atau kurikulum 13. Ya, di kurikulum 2013 ini ada beberapa model pembelajaran. Yang pertama adalah menggunakan pendekatan saintifik, ya, tentu saja. Kemudian di sini ada pembelajarannya berbasis proyek. Kemudian ada pembelajaran berbasis masalah. Ada penyelesaian masalah atau problem solving, atau mencari atau menemukan, ini inquiry atau discovery. Ya, ini kemudian ada juga pembelajaran kolaboratif atau cooperative learning, dan juga ada pembelajaran kontekstual. Ya. Nah, selanjutnya ini ada tentang konsep pembelajaran dalam kurikulum 2013. Ini harus tahu juga ya Bapak Ibu. Ini yang harus dipertimbangkan nih dalam menentukan pendekatan pembelajaran sesuai. Yang pertama, ya, kita juga mengenal tentang kompetensi sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Nah, kemudian ada prinsip-prinsipnya. Ya, di sini juga Bapak Ibu harus tahu tentang prinsip-prinsip pembelajaran kurikulum 2013 ini. Ya, ini seperti apa? Ini yang menjadi dasar penentuan pendekatan pembelajaran. Nah, kemudian di langkah-langkah pembelajarannya, ini juga ada ya, perencanaan, pelaksanaan, ya. Ini juga harus tahu ya untuk penentuan pendekatan pembelajaran yang tepat. Nah, kemudian untuk penataan kelas, ya, ini seperti apa? Ini silahkan boleh di screenshot ya materi ini. Nah, Bapak Ibu juga ingin memiliki materi ini bisa masuk ke
grup bimbel PPG-PAI tahun 2022 ya. Linknya ada di deskripsi. Nah, jadi jawabannya yang mana nih? Jawabannya adalah yang C ya, secara kontekstual. Nah, kita coba lihat nih, kita lewat lagi. Nah, di sini ya, di sini konsep belajar yang membantu para guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi nyata. Nah, ini ya, ini kata kuncinya di sini, situasi nyata. Jadi situasi nyata ini adalah pembelajaran kontekstual, ya. Pendekatan saintifik itu berarti ada mengamati, ya, kemudian menanya, ya, mengolah informasi, menemukan informasi, dan juga mengkomunikasikan. Terus ada penemuan masalah, ini berbasis PBL berarti problem based learning. Kemudian ada pemecahan masalah, ada problem solving, dan bekerja kelompok, ini ada cooperative learning. Tapi di sini ya, untuk yang situasi nyata, ini berarti pembelajaran kontekstual. Baik Bapak Ibu Guru PAI semuanya, untuk video kali ini dicukupkan dulu sampai di sini. Ya, untuk kisi-kisi soal dan pembahasan materi berikutnya itu akan disampaikan di video berikutnya. Jadi jangan lupa untuk like dan subscribe video ini supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan update video yang terbaru. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.